Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ini mendatangkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan dalam majlis ini, kita juga dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan melancarkan dahulu ya doa-doa kita. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربي أوزعني an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Baik, Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir masih dalam surat Al-Fajr ya. Kita ulang beberapa ayat dan kita insyaallah sudahi sampai ayat terakhir dalam surat ini. Ya, kita ulang dari ayat 15 lah ya. Ya, ayat 15 biar pas setengah-setengah. Sudah ketemu Bu ayat 15? Fa'ammal insanu. Sudah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Baik, Ibu-ibu sekalian, surat Al-Fajr sudah kita bahas sebelumnya, ya, berbicara memang tentang ya umat terdahulu yang Allah berikan berbagai kekuatan, kelebihan, kecerdasan, namun itu semua di sisi Allah menjadi tidak berguna ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini
dikaitkan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir Mekah. Maksudnya apa? Agar mereka belajar dari apa yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Ya, kalau mereka sombong, tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah karena merasa hebat, merasa kaya, merasa berkuasa, ya, merasa lebih di atas segalanya, maka ketahuilah bahwa umat sebelum mereka lebih dari mereka kehebatannya, kekuatannya, kekayaannya, tapi tetap saja akhirnya Allah binasakan. Tetap saja akhirnya Allah datangkan dan timpakan azabnya. Ya, maksudnya apa? Ya, kesombongan yang menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah, ya, itu pada akhirnya semuanya akan hancur, akan binasa, akan habis. Ya, yang tersisa tak lain adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin sudah kita bicarakan bagaimana juga salah satu pandangan mereka, ya, atau kalau orang sekarang bilang apa? Orientasi mereka yang sangat materialistis, ya, di mana kemuliaan dan kehinaan hanya dipandang dari segi materi. Maka dalam ayat 15 surat Al-Fajr digambarkan fa'ammal insanu ay al-kafir kalau dalam tafsir Jalalain. Adapun manusia, yang dimaksud manusia ini mereka orang-orang kafir. Idza mabtalahu, jika diuji Rabbuhu oleh Tuhannya, fa'akramahu, lalu diberikan, ya, apa namanya, dimuliakan, bil mali wa ghairihi, dengan harta atau selainnya, ya harta, ya kedudukan, ya nama baik, ya popularitas dan seterusnya. Wa na'amahu, dan diberikan berbagai kesenangan, fayaqulu rabbi akraman. Ya, mereka lantas saja dengan semua itu mengatakan apa? Rabbi akroman, maksudnya akromani, Tuhanku telah memuliakan aku. Bagi mereka segala kelebihan itu adalah tanda atau lambang kemuliaan. Kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kebalikannya, kalau Tuhannya mengujinya, ya, faqadara alaihi rizqah, dengan cara apa? Membatasi rizkinya. Ya, rizkinya seret kalau istilah sekarang, ya. Gaji tertunda, ya. Udah apa namanya? Sepakat pengen transaksi gagal gitu, ya. Dagang ketipu, ya, itu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Maka lantas saja dia berkesimpulan apa? Tuhanku telah menghinaku. Tuhanku telah menghinaku, merendahkanku. Artinya dia merasa hina, merasa rendah, merasa ya, dijatuhkan dan seterusnya. Padahal, ya, Allah berikan seseorang keuntungan ataukah kerugian itu bukan lambang, ya, kemuliaan dan kehinaan. Ya. Kemuliaan dan kehinaan kapan ditentukan? Pada bagaimana sikapnya. Ya. Dia dapat kekayaan dan keuntungan, kalau diiringi dengan rasa syukur, lalu digunakan semua itu untuk kebaikan, nah itu namanya kemuliaan. Tapi kalau kelebihan itu hanya sekedar digunakan untuk kesombongan, atau digunakan untuk perkara zalim, kemaksiatan, itulah kehinaan. Jadi pada sikapnya. Begitu juga ketika diberikan kesulitan, ya, sakit, rugi, apapun, ya, kalau dia sabar, dia tetap bersandar kepada Allah, mohon kepada Allah, tidak kurang ketaatannya kepada Allah, itu namanya kemuliaan. Tapi sudahlah dapat musibah, sudahlah mengalami beratnya kehidupan dunia, ditambah lagi, ya, dengan semakin jauh dari Allah, tidak taat kepada Allah, mencari jalan-jalan kemaksiatan. Ya, ini yang dibilang
khosirad dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Maka penting bagi kita untuk memahami hakikat kehidupan seperti ini. Jangan terpedaya. Ya, seakan-akan kemuliaan adalah kalau orang punya harta banyak, popularitas dan lain sebagainya, lalu dicari, dikejar tanpa menghiraukan halal haram. Ya, jangan salah ya. Bukan kita nggak boleh mencari kebaikan, mencari keuntungan, mencari harta, ya, mengejar karir, bukan nggak boleh, boleh. Ya, bisa jadi itu menjadi sebab kebaikan, tapi pastikan bahwa lambang kemuliaan bukan di situ. Tapi kemuliaan adalah ketika semua kita gunakan di jalan kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, maka ayat berikutnya Allah membantah sikap dan pandangan mereka. Kalla, ya, sekali-kali tidak begitu, ya, pandangan yang benar, ya, bahwa kemuliaan dan kehinaan terkait dengan materi pemberian, ya, bukan. Balla tukrimunal yatim, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, terkait dengan mereka ini, ya. Mereka ini sikapnya sudahlah tadi punya pandangan yang salah, kemudian dalam keseharian mereka melakukan sikap-sikap yang tak terpuji, ya, orang-orang kafir ini. Dan tentu saja bagi kita orang yang beriman, ini juga menjadi pelajaran agar jangan memiliki sikap dan sifat-sifat seperti ini. Ya, karena sifat seperti ini bukanlah sifat orang beriman. Ya, cuma kadang-kadang dalam kehidupan, ya, tidak jarang orang beriman memang statusnya beriman, cuma sikap perbuatannya, ya, mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Balla tukrimunal yatim, ya, kalian, ya, bahkan kalian tidaklah menghormati anak yatim. Ya. Bagaimana tidak menghormati anak yatim? Ay la yuhsinuna ilaihi, tidak berbuat baik kepada mereka, ya, ma'aghinahum, padahal mereka mampu dan kaya, ya, mampu dan kaya, ada anak yatim tidak dia pedulikan, ya, itu termasuk tidak memuliakan anak yatim. Au la yu'tunahu haqqahu minal mirath, ya, ini juga satu hal yang penting, ya. Atau termasuk tidak memuliakan anak yatim, tidak memberikan haknya pada warisannya. Dia harusnya dapat warisan karena masih kecil, masih bayi, masih balita, ya. Hak warisnya tidak diserahkan, bahkan dihabiskan, ya. Itu nggak boleh, ya. Itu dulu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Begitu modelnya. Ya, diambil. Kalau ditahan saja untuk nanti diberikan ketika dia sudah besar, nah itu memang benar. Memang begitu ajarannya. Tidak mengapa tidak diberikan, tapi dijaga. Bahkan kalau bisa dikembangkan jadi bertambah. Tapi kalau diambil lalu dihabiskan ketika dia sudah dewasa, tidak ada hak waris yang dia dapatkan, maka itu bagian dari orang yang tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kemudian apalagi sikap mereka orang-orang kafir, ya, dan mereka tidak mengajak. Ai di sini disebutkan anfusahum au ghairahum, baik diri mereka atau orang lain. Ya, jadi dia tidak mendorong dirinya untuk punya peran, punya andil, ya, punya kontribusi untuk apa? Ala ta'amil miskin, memberi makan kepada orang miskin. Ya, maka hendaknya seorang muslim suka, ya, memberi makan kepada orang miskin. Ya, dan itu banyak caranya, ya. Alhamdulillah di sini tuh ada yang suka rajin bikin apa tuh? Jumat berkah, ya. Itu bagus, ya. Kita lihat juga, ya, hal-hal yang ada di sekitar kita, ya. Makanya kalau dalam ajaran Islam itu sangat dianjurkan memang, ya, suka memberi makan, dan itu sebenarnya sudah bagian dari budaya kita juga, ya. Kita sudah senang sedekahan, ya, anak lulus sedekah gitu, ya,
pindahan rumah, sedekahan, segala macam. Ya, itu salah satunya adalah menghidupkan budaya berbagi. Ya. Makanya juga kalau bisa yang diundang jangan hanya orang kaya saja. Ya. Orang yang miskin juga, jika agar kita masuk pada golongan orang-orang yang peduli dan berbagi untuk memberi makan orang miskin. Kemudian apalagi sifat-sifat mereka, ya, wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Ya. Wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Ini sama dengan yang tadi. Mereka ini memakan harta waris aklal lamma. Ya. Sangat sekali, artinya betul-betul ya, kalau bahasa sekarang kemaruk, semuanya diambil sendiri, tidak dibagikan kepada mereka yang berhak seharusnya mendapatkan warisan. Ya, mendapatkan warisan. Ya. Siapapun yang dia berhak, maka dia berhak. Ya, walaupun mungkin menurut kita enak ya dia dapat warisan, padahal misalnya ya, ada seorang wanita menikah dengan laki-laki, ya, kaya lah kasarnya gitu ya. Nggak lama itu laki-laki meninggal. Dapat nggak warisan dia? Dapat. Sebagai istri. Lalu mungkin ada saudaranya, enak benar dia dapat warisan, padahal baru sebulan nikah. Ya. Kata istrinya, untung juga katanya. Ya. Dapat tetap. Ya, tetap dapat. Ya, walaupun dia baru menikah, gitu ya. Jangan dikatakan, wah, nggak bisa ini hak orang tuanya, ini hak saudaranya. Iya, hak ada seorang tuanya, saudaranya ada kalau dia nggak punya anak. Ya, kalau dia nggak punya anak, saudaranya bisa dapat. Kalau dia punya anak laki, apalagi nggak dapat, begitu. Ya, jadi diperhatikan ya, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Biasanya yang agak rawan itu ya tadi, hak wanita, terutama hak istri, itu agak rawan. Dan juga hak anak kecil. Ya, itu yang agak rawan. Ya. Yang satu anaknya usia 5 tahun, yang satu anaknya usia 30 tahun. Udah nikah pula, udah punya anak pula. Sama nggak jatahnya? Sama. Ya. Dia udah 30 tahun anaknya. Mungkin orang ini punya anak lagi, masih bayi. Ya, masih bayi anaknya. Ini anaknya 30 tahun. Warisannya katakan 1 miliar, sama-sama anak laki. 2 orang. Maka bagaimana pembagiannya? Ya sudah, anak lakinya dapat 15 miliar yang 30 tahun, yang 3 tahun dapat 15 miliar. Sama. Nggak boleh dikurangi. Memang nggak boleh dikasih saat itu, masih bocah dikasih. Tunggu sampai dia balik dewasa. Tapi jangan diambil, jangan dimakan. Ya, itu harta anak yatim. Ya, dan itu kebiasaan dulu masyarakat Arab Quraisy, masyarakat kafir Quraisy begitu. Wanita, anak kecil tidak dikasih warisan. Ya, itu tidak boleh. Maka disebut wa ta'kuluna turatsa aklal lamma. Ai syadidan lil muhim, ya. Nasibun nisa wasibyan, ya, minal mirath ma'a nasibihim minhu au ma'a malihim, ya, maaf, syadidan lilammihim, ya, maksudnya maaf, ya, mereka campur adukkan, ya, aklalama di sini diantara mananya dengan cara mencampur aduk, ya, bagian wanita dan bagian anak-anak dicampurkan dengan bagian mereka. Ya, jadi tidak jelas tuh ya, mana bagian istri, mana bagian anak. Baik, kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, juga termasuk sikap mereka, sifat mereka adalah mencintai harta, ya, dengan cinta yang berlebihan. Ya. Ini tentu harus kita pahami, ya. Ini bukan berarti kita nggak boleh cinta harta. Kita cinta nggak Bu sama harta? Seneng nggak sama harta? Seneng nggak? Jangan pora-pora. Ya. Saya ditanya seneng nggak? Ya seneng lah. Manusia senang sama harta. Dapat duit seneng.
Suami pulang-pulang beliin kalung 10 gram, senang nggak? Senang. Ya, jangan bilang nggak senang. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang harta. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Ya, memang sudah dikasih fitrah kita cinta. Cuma yang di sini yang dikecam apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta berlebih-lebihan. Ya. Apa bentuknya di antaranya berlebih-lebihan? Di antaranya di sini dikatakan dalam tafsir Jalalain, fala yunfiqunahu. Ya. Mereka tidak menafkahkannya, tidak mengeluarkannya di jalan yang diridhoi. Ya. Tidak memberikan nafkah keluarganya, tidak mengeluarkan zakatnya, begitu ya, tidak suka menolong orang, ya, dan semacamnya ya. Jadi saking sayangnya sama harta itu, sedekahnya males, ya, zakatnya nggak ditunaikan, ya, keluarganya yang harusnya dikasih biaya tidak dibiayai. Itu gambaran wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Belum lagi nanti dengan cara mendapatkannya, ya, demi harta lalu dia melakukan yang haram dan seterusnya. Itu gambaran wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tapi kalau sekedar cinta lalu dia cari dengan cara yang halal, dia salurkan dengan cara yang halal, dan dia bisa menikmati, ya, kebaikan dari harta tersebut dengan cara yang mubah, itu tidak masalah. Ya, itu bagian dari fitrah manusia. Baik, kemudian Allah ingatkan lagi, ya, kalian seperti itu, ya, hak orang nggak dikasih, kemudian nggak mau suka berbagi, harta diambil semau-maunya, ya, seakan-akan apa? Seakan-akan dunia itu selamanya. Ya, padahal Allah ingatkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, jangan begitu. Ya. Kalau anak sekarang lagi ramenya apa? Jangan ya dek ya. Nah, itu boleh juga tuh. Kalau ini orang tua ya, jangan ya pak ya. Jangan kayak gitu. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sebab kalau sudah terjadi bumi, ya, diguncangkan dakkan dakka, diguncangkan dengan keras berturut-turut, ya, zulzilat hatta yanhadim kullu bina alaiha wa yanadim, sampai bangunan di atasnya runtuh dan musnah. Ya, digoncangkan terus, ya. Goncang sekali aja udah banyak yang runtuh. Apalagi goncangannya berkali-kali dan besar. Ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Itu sebagai tanda hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, ini gambaran tentang hari kiamat, ya. Katakanlah sudah hancur semua, lalu kemudian umat manusia dibangkitkan dari awal sampai akhir. Ya, dan ini dikisahkan nanti prosesnya, orang semua di padang mahsyar, semuanya kalut, tegang, mereka ingin segera penyelesaian, maka datang kepada Nabi Adam minta segera penyelesaian menghadap Allah. Nabi Adam nggak berani menghadap, datang pada Nabi Musa, Nabi Nuh nggak berani, kepada Nabi Ibrahim nggak berani, Nabi Musa nggak berani, Nabi Isa nggak berani, baru kemudian menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka memohon kepada Allah agar urusan seluruh umat manusia disegerakan, ya, disegerakan. Dan setelah itu Allah baru, ya, mulai melakukan penghisaban, perhitungan. Jadi bayangkan manusia saking kalutnya, padahal mereka belum tentu tahu apakah masuk surga masuk neraka. Tapi bagi mereka yang penting selesai urusannya. Karena di padang mahsyar dalam kondisi yang tidak menentu, ya, dalam kondisi yang sangat panas dan seterusnya, mereka ingin segera diselesaikan urusannya. Ya, maka kemudian wajaa rabbuka wal
malaku soffan soffa. Ya, kalau dalam tafsir Jalalain, meskipun ini nanti akan ada perdebatan ya dari segi pembahasan akidah, waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu, maknanya ay waja'a amru rabbik. Ya, mulailah perkara Allah, perkaranya mulai didatangkan, mulai diberlakukan. Ya, wal malaku soffan soffa, dan malaikat datang beriringan, berbaris rapi. Ya, maksudnya apa? Mulai dilakukan hisab dan perhitungan kepada umat manusia. Kemudian setelah itu apa? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Wah, ini yang menggetarkan. Tak lama kemudian waji'a yauma idzin, pada hari itu akan didatangkan jahannam, neraka jahannam. Jadi neraka jahannam tuh ya, kalau dalam satu hadis itu dikeret ya bisa ba'ina alfi zimam oleh tali, ya tentu tali bukan tali seperti kita, rantai. Berapa jumlahnya? 70.000 rantai. Ya, setiap satu rantai yang menyeret neraka itu jahanam itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, itu bisa kita bayangkan besarnya, dahsyatnya neraka. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Jadi diperlihatkan tuh kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali, diperlihatkan. Maka kemudian apa yang terjadi? Yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka ketika itu ya yatadzakkarul insan. Al-insan yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Maka ketika jahanam diseret itu, orang-orang kafir baru sadar, baru ingat. Ya, kalau orang kita bilang baru ngeh, tau gak ngeh bu? Baru ngeh. Ya. Kemarin udah dikasih tahu, dia dengar tapi nggak ngeh. Pas dilihat neraka jahanam ngeh, gitu ya. Baru ingat. Biasa kadang kita gitu kan? Kita nih di dunia udah dibilang berkali-kali, kapan sadarnya? Kalau udah kepentok. Ya, dinasehatin jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan makan sambal banyak-banyak. Ah, gampang, enak. Ya. Baru ngehnya kapan? Kalau udah buang-buang air. Wah, gara-gara sambal. Ya. Makan ini jangan, makan itu. Kapan baru ngehnya? Kalau kolesterol naik dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Itu biasanya kalau diingetin itu anak-anak biasanya kalau kemana-mana bawa helm, pakai helm naik motor. Begitu. Ya, kan demi keselamatan juga. Ya. Bawa SIM, bawa apa? Itu kadang-kadang lupa aja tuh. Kapan ngehnya tuh biasanya? Kalau udah lihat polisi. Ya. Lihat polisi, apalagi lihat razia, langsung tuh ingat semua. Waduh, nggak bawa helm. Ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau di dunia masih mending. Tapi di akhirat dia baru sadar, baru ingat. Maka Allah katakan apa? Wa anna lahudz dzikra. Ya, ini indah sekali Allah menggambarkannya. Jadi ketika diperlihatkan neraka, orang-orang kafir sadar, ya Allah, ya betapa dulu saya ingkar, betapa dulu saya menolak, betapa dulu saya melakukan berbagai kemaksiatan, kemunkaran. Jadi ingat semua itu, menyadari. Tapi kata Allah apa? Wa anna lahudz dzikra. Buat apa lagi kalau sekarang kalian ingat? Kalau mau ingat tuh waktu di dunia. Ya sekarang nih. Ya sekarang. Walau sebanyak apapun dosa kita, khilaf kita, salah kita, kalau segera sadar itu bermanfaat. Ya, walau di penghujung, ya, walau di apa orang sekarang bilang di last minute, ya, di kesempatan terakhir dia sadar masih mending. Ya, tapi kalau sudah sampai akhirat baru sadar, wa anna lahudz dzikra. Ya, buat apa dia ingat? Tidak bermanfaat. Ya, maka itu betul-betul harus menjadi peringatan kita. Ya, jangan sampai ya terlambat menyadari. Ya, semakin orang cepat menyadari, insya Allah semakin baik hidupnya. Ya, kita juga sebenarnya kan banyak yang terlambat kan? Duh, coba dulu waktu masih muda rajin ngajinya.
coba dulu waktu masih muda belajar bahasa Arab. Gitu ya. Karena ada yang mau belajar bahasa Arab nih ya. Itu akan semakin cepat hasilnya. Coba dulu begitu, ya. Semakin cepat orang menyadari, semakin dia mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Ya. Kemudian, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqul, ya, baru dia berkata apa? Ya laitani, ya laitani. Ya laitani itu kalau dalam bahasa Arab namanya litamanni, sesuatu yang tidak bisa lagi dia cuma berangan-angan saja. Udah nggak bisa balik lagi. Ya. Kayak kita nih coba ya, kita bisa balik lagi kayak anak SMA. Itu namanya angan-angan yang tidak mungkin. Ya. Ya laitani. Ya. Qaddamtu li hayati. Ya laitani, aduh seandainya dulu aku melakukan kebaikan. Ya. Pada masa hidupku. Ya. Jadi penyesalan, kenapa dulu nggak melakukan kebaikan, keimanan, ketaatan semasa aku hidup. Bahkan ayat ini, penyesalan kenapa tidak melakukan kebaikan dan ketaatan, ternyata bukan hanya disesali oleh orang kafir atau ahli maksiat. Bahkan juga disesali oleh orang ahli takwa dan orang yang taat. Kenapa disesali? Kurang banyak. Kenapa kurang banyak? Ya, kalau kita kan biasanya mengaku udah banyak benar. Ya, udah puasa, perasaan udah banyak benar. Ya, padahal masih ada yang bisa dia lakukan lebih banyak lagi. Ya, kita udah ngaji sehari, ya, setengah juz, udah perasaan banyak benar. Padahal ada yang sehari 1 juz. Udah 1 juz berasa banyak, padahal ada yang sehari 2 juz. Bahkan ada yang sehari khatam. Ya. Wah, sehari khatam, hebat bener. Dia kejar, bisa. Ternyata ada yang sehari 2 kali khatam. Siapa yang sehari 2 kali khatam? Imam Syafi'i. Ya. Entah apakah selalu atau momen tertentu. Sehari 2 kali khatam. Ya, jadi ada teman-teman yang mencoba, ya, sekali duduk itu khatam kalau bacaannya cepat, ya, tapi benar ya, itu butuh berapa jam? Ada yang sudah pernah sekali duduk khatam? Belum. Itu ada teman-teman yang melakukan 1 kali duduk khatam 7-8 jam. Baca terus. Ya, 7-8 jam. Coba aja, Bu. Coba. Mudah-mudahan masih kuat bangun, mudah-mudahan. Ya. Artinya apa? Ya, banyak masih peluang kebaikan yang dapat kita lakukan. Ya, kita lakukan. Jadi di akhirat itu orang menyesal. Yang kafir, yang ahli maksiat menyesal dengan kemaksiatannya. Yang ahli ta'ah menyesal kenapa tidak maksimal dalam ketaatan. Mengapa tidak lebih banyak lagi? Baik. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, pada hari itu la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, tidak ada orang yang mengazab seperti azab Allah. La yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, tidak ada yang mengazab seperti azab Allah seorang pun. Artinya apa? Azab yang Allah berikan kepada mereka yang terkena azab itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ya. Kita mungkin melihat sekarang banyak orang yang menyiksa, orang yang menyakiti orang lain dengan berbagai macam cara yang sangat pedih. Tidak ada sebandingnya dengan azab Allah. Jadi berat sekali. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada orang yang, ya, dirantai atau tidak ada rantai yang mengikat sekuat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Ya. Tidak ada ikatan, ya, seperti apa yang Allah lakukan, ya, di hari kiamat. Ya. Jadi nggak ada seorang pun yang sama ikatannya, maksudnya saking kuatnya, saking kerasnya, ya, saking pedihnya. Ya.
apa yang terjadi di hari kiamat bagi ahli neraka. Ya. Nggak sebanding dengan apa yang ada di dunia. Itu bagi ahlun nar. Tapi bagi ahlul jannah, apa yang Allah katakan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Al-aminah wahiyya al-mu'minah. Jiwa yang tenang adalah jiwa orang-orang yang beriman. Jadi ini harus dipertegas, ya. Jangan sampai yang penting tenang. Tenang kalau nggak beriman bukanlah an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah jiwa yang dilandasi oleh keimanan dan segala konsekuensinya. Ketaatan, ketakwaan, dan seterusnya. Begitu ya. Bahkan diriwayatkan bahwa inilah juga ucapan dan ungkapan yang akan didengar oleh orang yang beriman saat sakratul maut. Kalau dia benar imannya, benar amalnya, maka menjelang perpindahan kehidupan dari alam dunia ke alam barzakh, ya, menjelang dicabutnya ruh, maka akan ada panggilan bagi orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Ya, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Ya. Kembalilah kamu kepada Rabbmu. Maka dikatakan di sini dalam tafsir Jalalain, yuqalu laha dzalika indal maut. Ya, ucapan ini dikatakan saat orang sakratul maut. Ya, irji'i ila amrihi wa iradatihi, kembalilah kamu kepada perkara dan kehendak Allah. Ya, radiyah, ya, dalam keadaan ridho, ya, jiwanya ridho. Kenapa ridho? Ridho di sini artinya apa? Senang, puas. Kenapa puas? Karena dia dapat balasan pahala atas setiap amalnya. Ya, jadi orang itu ya, secapek-capeknya, seberat-beratnya kerja dalam kehidupan, kalau akhirnya dia mendapatkan imbalan setimpal, puas nggak? Puas. Kita kerja apa begitu, ada proyek, ada apa, ya. Ternyata hasilnya setimpal. Radiyah itu artinya radiyah, ridho, puas. Di dunia karena ingin beramal soleh, ingin beribadah, ingin menjaga ketakwaan, kadang dia harus pedih, harus keluar air mata, harus menerima hujatan, harus ini, harus itu, pedih. Tapi ketika dia tahu ternyata balasannya sangatlah besar, maka dia akan mengalami apa yang disebut radiyah, ridho. Ya, puas dengan apa yang dia lakukan. Ya, hilang semua capek dan letihnya. Bukan hanya itu, mardiyah. Ya, ridho dan diridhoi. Ya, dan diridhoi. Ya, diridhoi oleh siapa? Min indillah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Indallah bi amalika. Maka ada dua hal di sini, dianya ridho, Allahnya ridho. Maka dilengkapi dan disempurnakan, kemudian Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam jumlah, dalam rombongan, dalam kelompok hambaku. Ibadiyas solihin, maksudnya ibadi as-solihin, hambaku orang-orang yang soleh. Ya, maka jadilah kita hamba Allah yang memang benar-benar hamba Allah. Ya, kalau bahasa orang sekarang, harusnya kita tuh tahu diri. Ya, siapapun kita ini manusia, hakikatnya hamba Allah. Cuma faktanya, ya, walaupun sama-sama hamba Allah, ada yang seakan-akan, ya, apa bilangnya itu, dibilangnya belagu, nggak tahu diri. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Diajarin ini nggak mau, diingetin itu nggak mau. Padahal dia hamba. Kalau hamba itu harus tahu diri. Kita ini hamba Allah. Allah perintahkan itu ya, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan ini sami'na wa ata'na. Namanya hamba. Apalagi kalau kita sadar bahwa semua aturan, larangan, ajakan, seruan, tak lain kebaikannya buat kita. Apalagi kalau kita sadar itu. Itu artinya
hamba Allah yang tahu diri menempatkan diri sebagai hamba. Nah itu yang Allah katakan, fadkhuli fi ibadi. Inilah hamba yang sebenarnya. Sebab ada hamba yang nggak tahu diri. Sudahlah dia hamba Allah, disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, bawaannya ngelawan saja. Gitu ya. Ya, ibarat ada orang pekerja, sama-sama pekerja, bawahan, katakanlah misalnya office boy. Udah ketahuan office boy. Ya. Direkturnya bilang tolong ambilkan air, yang satu bilang nggak mau capek gitu kan. Yang satu bilang ya karena office boy dipanggil. Ya. Dia datang. Nama juga pegawai. Yang satu bilang enggak lah, masa kita diperintah, hina lah kita gitu ya. Nggak tahu kedudukan. Ya. Nggak, kecuali kalau nggak ada hubungan, tiba-tiba ada orang nggak kenal nyuruh kita, itu boleh. Ya. Siapa ente nyuruh saya? Ya. Tapi kalau kita tahu itu atasan kita ditugaskan untuk ini itu siapa, gitu kan? Hamba Allah begitu semestinya. Ya. Kita ini hamba Allah. Ya, Allah minta ini, Allah minta itu, dan semuanya kebaikannya untuk kita. Maka jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Demikian Ibu-ibu sekalian penjelasan selesai ya dari surat Al-Fajr ya. Lagi-lagi mengingatkan kita dan menjelaskan sejelas-jelasnya bagaimana jalan akhir ya, bagaimana kesudahan ketika orang beriman dan bertakwa, dan bagaimana kesudahan ketika orang kufur dan membangkang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita orang-orang yang terus menjaga keimanan dan ketakwaan sepanjang hidup hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau minta tanggapan dari Pak Ustadz. Apabila seorang wanita itu ditinggal mati sama suaminya dan dia misalnya ada anak-anaknya gitu Pak Ustadz, si wanita ini, si ibu ini, dia tidak langsung membagikan harta warisan dari suaminya karena memang dia kan harus menghidupi anak-anaknya. Menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Atau dia harus langsung membagikan harta warisan suaminya kepada anak-anaknya, tapi bagaimana dia menghidupi kehidupan anak-anaknya gitu Pak Ustadz? Apakah dia hanya memakai warisan bagian istrinya untuk menghidupi anak-anaknya, atau dia boleh nanti bilangnya, nah ini ibu ambil ya buat kamu sekolah, atau gimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus ya. Kemarin sudah disinggung masalah ini. Pertama, kalau seorang wanita tinggal mati oleh suaminya, tentukan dulu, lihat dulu ya harta warisnya dan ahli warisnya. Ya, ada anak, ya, tapi ada juga ahli waris lain yang mungkin dapat. Siapa selain anak? Orang tua. Orang tua dari mayit, bukan orang tua kita. Paham ya? Ya, orang tua dari suami. Kalau dia masih ada bapak ibunya itu bisa dapat warisan. Paham gak Bu? Bapak ibu kalau ada anak berapa warisannya? Belum belajar ilmu faraid ya? Ya, itu kalau ada anak orang tua bapak dan ibu dapatnya 1/6. 1/6 dari harta waris. Begitu ya. Nah baru udah yang lainnya tidak dapat kalau ada anak, apalagi kalau ada anak laki, saudara segala macam nggak dapat. Baik. Kemudian udah sekiranya tinggal ibu dan anak-anak. Ya, tinggal dilihat kalau anaknya sudah pada dewasa, ya sudah pada dewasa, memang bagusnya segera dibagikan. Sudah sekiranya mereka bisa mengelola, ya, apalagi mereka sudah berkeluarga, itu bagusnya segera diberikan atau diperhitungkan. Dan nanti teknisnya tentu bagus kalau dibicarakan. Ya, apakah ini kan rumah misalnya udah jadi harta waris, tapi kan kalau dibagi langsung, diambil bagian, mesti maunya dijual. Sementara kalau dijual nanti ibu tinggal di mana segala macam, ya itu patut dibincangkan.
Tidak mesti artinya harus dijual atau dibagi. Ya, tapi paling tidak pembagiannya sudah ada. Kalau anak itu masih kecil, ya juga bagus kalau seorang wanita sudah punya perhitungan. Ini jatah waris anak si A, si B, si C. Cuma memang kalau butuh biaya, ya memang dapat diambil dari harta warisnya itu. Dari harta warisnya itu. Ya meskipun kalau misalnya harta warisnya sedikit, ya kemungkinan besar akan habis itu untuk biaya pertumbuhan anak. Ya. Tapi kalau harta warisnya banyak, bisa jadi masih sisa. Bisa jadi masih sisa. Maka patut juga dipertimbangkan itu, dilihat ya. Kalau harta warisnya dikit, ya udah diniatkan saja bisa digunakan untuk membiayai anak-anak. Ya, karena kalau memang harta waris sudah dibagi, kebutuhan anak tersebut bisa diambil dari harta warisnya. Bisa kurang malah, begitu ya. Kalau yang biasa terjadi, kemungkinan untuk ngurusi anak itu saja sudah habis. Ya, kalau memang ibu yang memegangnya, ya. Kalau memang ibu yang memegangnya, ya. Jadi kalau mungkin ada pamannya dan yang mau memegangnya, bisa, tapi harus juga bertanggung jawab. Ya, jadi tidak mengapa kalau memang anaknya masih kecil, lalu kita pahami bahwa bagian waris anak ini digunakan untuk biaya sekolah dengan pertimbangan ya mungkin karena harta waris sedikit kemungkinan sedikit, ya, kemungkinan habis. Tapi kalau harta warisnya banyak, katakanlah harta warisnya 100 miliar misalnya, ya, mudah-mudahan iya gitu ya. Nah, itu ada hak anak juga tuh, bisa jadi nggak habis itu duit untuk biaya anak tersebut, misalnya sampai dia kuliah, sampai dia remaja, ya, sampai dia balik, bisa jadi masih ada. Nah, itu patut diperhitungkan dengan baik kalau begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada lagi bertanya? Silakan, ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian harta bukan warisan ya, mungkin sifatnya masih hadiah barangkali ya. Jadi sudah dibagi sesuai dengan seadil-adilnya menurut ibu ini dan sepakat dengan suaminya beserta anak-anaknya, seluruh anak-anaknya. Tapi kebetulan suaminya ini masih hidup sampai saat ini usia 92 tahun. Ibu ini sudah meninggal. Nah, pembagian harta yang sifatnya itu masih tulisan secara kertas itu sebaiknya gimana, Ustaz, dilaksanakan atau bagaimana itu? Tapi intinya sudah sepakat dan itu memang sudah dibuat seadil-adilnya. Baik, patut dipertegas itu pembagiannya apakah dibagi, sudah akadnya dibagi ketika ibunya masih hidup atau ya, dianggap sebagai wasiat. Ini nanti kalau saya meninggal pembagiannya kayak gini. Gitu ya. Kalau itu pembagiannya masih hidup, nah ini ibu kasih ini, kamu ini, yang A kasih ini, tapi dia usahakan adil, itu sudah berlaku bagiannya, berarti dibagi. Hibah namanya ya, hibah, pembagian semasa Tapi kalau dia katakan nanti kalau saya mati pembagiannya begini, itu namanya wasiat. Kalau wasiat itu tidak berlaku bagi ahli waris. Tidak berlaku bagi ahli waris. Ya, maka nanti ada dua pilihan. Jika anak-anaknya sepakat dengan apa yang telah ibu tetapkan, boleh saja. Sepakat. Dan tidak boleh ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, enggak. Tapi kalau misalnya ada enggak, kita maunya berdasarkan hukum waris yang ada, maka itu yang harusnya jadi patokan. Kalau misalnya mereka nggak sepakat, maunya pakai hukum waris, pakai hukum waris yang ada. Tapi kalau mereka sepakat, oke, nggak apa-apa. Ya, anggap satu sama lain saling merelakan bagian dan haknya. Berarti kategorinya hibah ya? Ya, kalau tadi misalnya sudah dijelaskan, nah kamu dapat ini, semasa hidupnya. Itu namanya hibah. Dan bisa, kalau mau dieksekusi langsung ya bisa.
Harusnya bagusnya, ini juga mungkin penting ya buat orang tua, kalau mau memberi kepada anak, pertama harus prinsip adil. Meskipun adil nggak selalu sama rata, ya nggak selalu sama rata. Mungkin ada yang anaknya ya dari segi ekonomi sangat lemah, ya dikasih yang mungkin cukup membantu ekonominya, yang ini udah sangat mandiri, ya maka dikasih yang sekiranya ya cukuplah buat dia, ya silahkan kalau mau, tapi harus adil dan bagus kalau semuanya tahu dan sepakat agar tidak timbul percekcokan, gitu ya. Jadi jangan sampai ini merasa pernah diberi, yang ini nggak tahu. Ketika meninggal itu biasanya akan timbul percekcokan. Jadi orang tua jangan sampai membuat anak-anaknya ribut setelah dia mati. Ya, setelah dia meninggal. Kalau mau memberi, beri tapi dengan adil dan usahakan semuanya sudah clear, tahu. Bahkan kalau bisa diurus hak miliknya, sertifikatnya, peralihan nama segala macam, kalau itu diurus lebih bagus. Jadi yang sering kali menimbulkan percekcokan adalah yang satu merasa diberi, yang satu tidak tahu atau tidak mau terima. Itu yang akhirnya ribut. Begitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Seperti yang kita lihat sebelumnya, kalau yang sudah diberi hibah hadiah masa orang tuanya masih hidup, lantas orang tuanya meninggal, apakah masih dapat waris? Baik. Ya, itu juga sebenarnya konsekuensi juga, ya. Misalnya orang tuanya sudah membagikan kepada anaknya harta, sebagian harta misalnya. Lalu anaknya meninggal, orang tua dapat waris dari anaknya, dari harta anaknya. Jadi begitu, karena memang harta itu sudah milik anak. Ketika anak meninggal, orang tua dapat waris. Begitu ya. Kemudian orang tua udah bagikan, tapi misalnya ada bagian harta yang belum dibagikan, maka yang belum dibagikan itu yang menjadi harta waris. Maka para ulama menganjurkan, ya kalau seandainya kita ingin membagikan harta buat anak-anak, maka hendaknya tidak semuanya, ya sisakan atau sebagian biarkan dia sebagai harta waris agar dibagikan berdasarkan hukum waris. Jadi kalau orang tua udah membagikan, lalu masih ada hartanya, maka harta yang sisa itu dibagi berdasarkan hukum waris. Atau anaknya meninggal duluan, orang tuanya masih hidup, orang tuanya dapat warisan dari anaknya, ya karena tadi udah dibagi hartanya, dan harta itu menjadi harta anaknya, ya maka dapat lagi warisan, gitu ya. Ibu atau istri dari orang tua, misalnya orang tua meninggal, ada istrinya, maka istri tetap dapat waris dari bapak ya atau sebagai suaminya. Kebalikannya juga begitu. Wallahu a'lam. Dari orang tua. Orang tuanya masih punya harta enggak? Ya dapat warisan. Dapat warisan. Seperti anak yang lain. Makanya itu pentingnya hibah itu harus adil. Itu permasalahannya. Kalau hibahnya nggak adil, itu yang jadi masalah nanti. Hibah itu harus adil. Kalau ini diberi. Khususnya kalau pemberian besar ya. Kalau sekedar beli permen aja sih nggak masalah lah. Yang ini diberikan tanah seluas 100 meter, ini nggak diberikan, itu nggak adil. Ya, itu juga ya mohon maaf, kesalahan banyak orang tua begitu. Sehingga anaknya tidak akur. Harus adil. Bahkan ada para ulama mengatakan pemberian yang tidak adil bisa dibatalkan. Ada yang mengatakan demikian.
Misalnya yang satu mengatakan, saya udah dikasih nih rumah, yang lain nggak tahu, atau kalaupun tahu nggak ridho misalnya, itu bisa dibatalkan. Ya, karena kenapa? Kalau anaknya ridho nggak masalah, nggak masalah. Kalau anaknya ridho nggak masalah. Ya, baguslah kalau anaknya ridho. Ya, jadi kalau misalnya anaknya sudah dapat bagian, ternyata ada bagian harta orang tuanya yang belum dibagi, itu jadi ahli waris. Dia termasuk ahli waris juga, dapat. Ya, dapat warisan. Oh, dia dapat banyak dong. Ya, berarti ya tadi makanya orang tuanya itu harus adil dalam pemberian, gitu ya. Jangan hanya mentang-mentang, ya mohon maaf. Ada orang tua biasanya, ini anak saya senang sama anak ini, soleh, rajin, makanya saya kasih. Yang ini malas nih kalau disuruh, ntar sok aja, nggak dikasih, itu juga salah. Itu salah. Itu yang bikin nanti anak jadi ribut. Yang ini, yang memang asalnya ya katakan malas, akan makin malas dia, akan makin memusuhi orang tua. Maka jangan jadi, ya orang tua jangan jadi sebab anak jadi membencinya. Walaupun kita tahu namanya anak pasti ada yang lebih kita senang, yang lebih kita cinta. Tapi soal pembagian, soal sikap, usahakan adil. Jangan sampai ada satu anak merasa saya mah bukan anaknya kali, ya, dimarahin melulu. Kalau ini enggak, giliran nyuruh belanja saya yang disuruh. Nah, itu yang kayak gitu harus benar-benar pandai. Orang tua harus benar-benar pandai. Meskipun pasti yang namanya anak ada aja. Yang satu punya kelebihan, yang satu tidak punya. Tapi menjaga rasa keadilan itu harus betul-betul dijaga oleh orang tua kepada anak-anaknya. Termasuk juga dalam pemberian-pemberian tersebut. Wallahu a'lam. Sudah? Silakan. Assalamualaikum. Saya kan punya saudara kerja di luar negeri, terus bekerja, terus dia ada rezeki kan bikin rumah di kampung, beli mobil, terus tapi itu atas nama adik saya di kampung. Nah terus kakak saya meninggal, nggak punya anak. Nah kita sebagai saudara yang lain, apa boleh membicarakan harta itu Pak Ustaz? Kakak meninggal, nggak punya anak, istrinya, dia suaminya laki apa perempuan? Perempuan, suaminya juga udah meninggal. Suaminya udah meninggal, berarti betul-betul sendiri dia nggak punya anak. Iya. Saudaranya ada, bapak ibunya ada. Sudah meninggal juga, ibu. Berarti yang ada tinggal saudara. Nah, saudara dapat warisan, boleh, nggak apa-apa, memang hak itu. Saudara dapat warisan. Jadi kan kayak rumah, kayak mobil kan atas nama saudara yang laki-laki. Oh, ya. Di atas namakan aja. Kalau atas namakan aja bukan pemilikan yang sesungguhnya, itu kadang-kadang cuma atas nama saja. Nah kita yang ini boleh meminta. Boleh, ya membicarakan ini gimana. Ini kan kendaraan dulu cuma sekedar atas nama, bukan pemilikan. Ini udah jadi harta waris. Ya, maka dibagi dah tuh. Ya, misalnya saudaranya ada berapa? Ada 5, laki 2, perempuan 3. Gampang tuh. Ya, tinggal bagi tuh laki. Misal kalau laki itu kan 2 bagian. Ya, laki kalau lakinya misalnya laki 1, perempuan 1 biar gampang. Maka laki itu dianggap 2, perempuan dianggap 1, jadi 3. Nah, itu mobil dibagi 3 ada tuh. Ya, maksudnya kalau dirupiahin 300 juta dibagi 3 jadi 100 juta. Anak lakinya dapat 200 juta, anak perempuannya 100 juta. Tapi kalau misalnya kita ada juga yang sebagian kita sedekahkan atas nama saudara yang meninggal itu, Ustaz, boleh? Itu masing-masing saja, yang penting bagian warisnya dibagi dulu. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat, oke. Kalau nggak sepakat, masing-masing saja. Kita mau sedekah sama perempuan nggak apa-apa. Begitu ya. Jadi kalau sepakat semua mau sedekahin, ya bagus saja. Tapi kalau tidak, maka lebih bagus dibagi dulu. Nanti setelah itu tinggal kita minta, ya kalau bisa sedekah untuk si fulana begitu ya. Karena ini bagaimanapun juga adalah hasil dia dan seterusnya. Boleh saja. Wallahu a'lam. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz mengenai dana hibah. Dana hibah itu saya pernah dengar nggak boleh semua harta kita dihibahkan ya, ada berapa persen gitu. Jadi saya penasaran, misalnya harta kita 100%, berapa persen kira-kira yang boleh dihibahkan? Wallahu alam, beberapa fatwa yang saya baca, kalau orang memang mau menghibahkan semua hartanya nggak masalah. Oh, jadi boleh kalau boleh, cuma memang dianjurkan ada tidak semua. Itu anjuran saja. Anjuran saja kalau dia menyisakan sebagian hartanya dibiarkan agar jadi harta waris. Tapi kalau dia mau hibahkan semua boleh saja. Boleh kan? Boleh. Adapun batasannya berapa? Tidak ada batasan. Ya, tinggal kita saja yang menilai dan mengatur sedemikian rupa. Apakah misalnya 30%, 50% dan seterusnya. Terima kasih ya, jadi tidak ada batasannya ya? Tidak ada. Tidak ada batasan. Ya, harus 30 sekian persen. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang ada batas itu wasiat. Kalau wasiat ada batasannya. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Itu wasiat. Ya, kalau hibah boleh. Baik, ibu sekalian, segera cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Kita baca Al Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma afrij alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma afrij alaihim sabran wa thabbit aqdamahum. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma wahhid kalimatahum. Allahumma ahlikil yahudal ghasibin. Allahumma shattit shamlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada ya aziz ya jabbar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.